Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ricky Bintang Perdana dengan NPM 2251085. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran UTS tentang materi pertumbuhan iman Kristen. Pertumbuhan iman Kristen. Definisi iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Iman Kristen merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri, di mana seseorang tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, namun hanya bergantung kepada Yesus. Iman Kristen sebagai suatu pengalaman yang nyata mempunyai 3 dimensi yang esensial, yakni yang pertama suatu keyakinan atau kepercayaan, yang kedua suatu hubungan mempercayakan diri, dan yang terakhir suatu kehidupan yang dijalani dalam kasih agape. Definisi pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yohanes 1 ayat 12. Lalu iman itu akan timbul ketika yang pertama iman timbul karena seseorang mendengar firman Kristus. Ayat rujukan Roma 10 ayat 17. Dan iman timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Dasar-dasar pertumbuhan iman. Yang pertama, ucapan syukur kepada Allah. Ayat renungan Mazmur 50 ayat 23. Salah satu cara untuk dapat menguatkan iman adalah dengan menaikkan pujian dan menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua, mengakui dosa kepada Allah. Ayat renungan Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Ketika Daud memberitahukan dosa dan salahnya kepada Allah, ia bukan hanya beroleh pengampunan dosa, tetapi imannya juga dikuatkan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Ayat renungan Yesaya 40 ayat 31. Berdoa adalah hal yang paling penting, apalagi saat menantikan Tuhan dengan tenang dan teratur di dalam doa. Tanpa berdoa, iman tidak akan ada. Yang keempat, berpegang pada firman Allah. Ayat renungan Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Jika menginginkan iman timbul dan dikuatkan, berpeganglah pada firman Allah. Yang kelima, gunakan iman. Ayat renungan Matius 25 ayat 29. Iman harus digunakan, maka kehidupan akan berkemenangan setiap hari. Dan yang terakhir, layanilah iman. Ayat renungan Yakobus 21 ayat 17. Bekerja terus dan melayani Tuhan dan sesama dengan kepada pimpinan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan iman. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan iman. Yang pertama, gereja. Pesan gereja adalah membangun umat, yaitu dengan melakukan ibadah agar lebih memudahkan dan menghayati iman masuk ke dalam kedewasaan Kristus. Yang kedua, keluarga. Pengenalan Allah harus dimulai dari keluarga, mulai dari kecil, sudah memperkenalkan firman Tuhan, supaya berpotensi bertumbuhnya iman dalam Tuhan. Yang ketiga, teman. Teman yang baik harus memberi dampak yang baik bagi remaja sekitar dan juga termasuk keluarga memiliki tingkah laku yang sama dengan iman Kristen. Ayat renungan pertumbuhan iman. Ayat renungan Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Aspek-aspek penghambat dalam pertumbuhan iman, yakni yang pertama ada dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini adalah sebuah nasihat, peringatan, panggilan untuk melakukan aktivitas yang positif, sesuai kehendaknya. Berikutnya, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang berikutnya, tidak percaya kepada firman Allah. Inilah yang mengelirukan orang Kristen, bahwa mereka tidak mempercayai firman Allah untuk bersarang di kehidupannya, sehingga mereka tidak memperoleh pertumbuhan iman melalui firman Allah. Yang berikutnya, hidup dalam daging. Orang Kristen duniawi mengikuti keinginan daging. Ayat renungan Galatia 5 ayat 19-21. Menurut Charles Sri, cara orang Kristen duniawi merusak 3 hal dalam hidup orang percaya, yaitu
persekutuan, sukacita, cara hidup, dosa-dosa mengakibatkan kurangnya kepercayaan dalam doa. Berikutnya, hidup mengejar kekayaan dunia. Orang yang mengejar kekayaan sudah tentu ia akan melupakan Tuhan, karena sudah pasti ia sibuk dengan urusan-urusan dunia. Baginya, begitu penting mengejar kekayaan, sehingga Tuhan pasti dilupakan yang akhirnya ia pun tidak dapat bertumbuh. Yang berikutnya, hidup yang selalu khawatir. Kehidupan seseorang yang selalu khawatir, sesungguhnya imannya tidak dapat bertumbuh. Pikirannya lebih tertuju kepada perkara jasmani, sehingga apabila tidak tercukupi maka khawatirlah ia. Hal seperti ini Tuhan nyatakan bahwa ia sesungguhnya tidak mengenal Allah. Kesimpulan materi pembelajaran pertumbuhan iman Kristen. Yang pertama, semakin baik kita menerima ajaran, bimbingan, serta teladan tentang pengenalan firman Allah, maka semakin bertumbuh pula iman Kristen di diri kita. Yang kedua, setelah kita menerapkan semua pembelajaran tersebut, kita akan mampu menunjukkan kasih kepada Allah dengan mengasihi sesama, menghormati orang tua, melayani Dia, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Shalom.